Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama untuk keluarga Bapak Satimun, saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Prasojo. Ya. Yang saya hormati para romo, yang saya hormati segenap umat Buddha dan para simpatisan yang pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama memenuhi undangan dari Bapak Satimun sekeluarga dalam rangka pelimpahan jasa atau mendoakan almarhum Bapak Prasojo yang 7 hari yang lalu meninggalkan keluarga ini. Ada satu riwayat di kalangan umat Buddha dan sudah menjadi kebiasaan mendoakan seseorang yang telah meninggal itu ada 3 harinya, 7 hari, kemudian 100 hari, 2 tahun, kemudian 1000 hari. Ya, sekalipun di dalam kitab suci agama Buddha itu tidak pernah disebutkan itu ada hari-hari itu, namun ada keyakinan seolah-olah sudah menjadi kebenaran ya umum gitu. Yang saya pernah baca itu sebenarnya itu dari agama Hindu itu ya, ada hari-hari ini. Kalau di dalam agama Buddha yang tulis dalam kitab suci ya, kalau di dalam tradisi itu adanya setiap saat itu bisa melakukan pelimpahan jasa. Ada juga di saat setelah meninggal itu 49 hari dalam tradisi yang lain ya. Kenapa dipilih 7 hari ya? Itu bisa dicocokkan juga di dalam ajaran Buddha. Jadi ada seorang biku itu mendapatkan jubah baru ya, mendapat jubah baru. Sayang ketika mendapat jubah baru itu belum sempat memakai, itu sudah terburu meninggal. Nah, biasanya kalau mendapat hal yang baru-baru itu kan orang kan kepikiran terus ya, melekat dengan hal yang baru tersebut ya. Nah, kemudian belum sempat memakai jubah ini terburu meninggal karena melekat jubahnya, pakaian barunya, dia lahir sebagai kutu ya, kutu yang hidup di jubah yang baru tersebut. Karena yang punya sudah meninggal, mungkin pikirannya yang ditinggalkan itu dikasihkan yang lain saja yang masih hidup kan gitu. Kemudian Sang Buddha melarang ya, jangan dulu, nanti nunggu 7 hari. Setelah 7 hari, loh kenapa kok Sang Buddha melarang nunggu 7 hari? Itu di jubah itu ada kutu bekas biku. Kalau nanti dikasihkan itu belum lebih 7 hari, itu akan menderita sekali karena masih melekat sekali ya. Nah, itu jawaban Sang Buddha, nanti dulu setelah nunggu 7 hari baru kutu tersebut akan terlahir di tempat yang lain ya. Ini cerita yang pertama. Yang kedua, ada seorang ratu kesehariannya itu berbuat kebajikan-kebajikan, namun di saat detik-detik terakhir mau meninggal itu terlintas atau pernah melakukan keburukan ya, salah satu keburukan sebagai akibatnya dia terlahir di alam bawah, alam penderitaan, namun tidak lama, 7 hari saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kemelekatan seseorang menyebabkan orang salah satunya telah di alam penderitaan. Demikian pula semangat yang sama di saat kita mendoakan beliau 7 hari ini. Kalau 7 hari ini beliau masih melekat karena sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun ya, dengan barang, dengan anggota keluarga, tidak gampang untuk melepaskan kemelekatan. Dengan kita panjatkan doa, kita sadarkan melalui sabda-sabda Buddha ini, semoga arwah beliau segera terlahir di alam bahagia. Itulah Bapak Ibu, kekuatan kemelekatan itu sangat luar biasa. Bahkan kita di dalam daur ulang yang tidak berkesudahan ini pun karena kemelekatan-kemelekatan yang kita punyai. Maka di kalangan yang lain ya, ada tradisi itu di saat ngirim kematian itu juga ngirim sarana-sarana, ada rumah-rumahan, dan di situ itu juga banyak sarana-sarana yang sangat kasihan. Saya lihat itu yang namanya yanto, itu sering jadikan
orang-orangan orang-orangan ya. Anehnya itu pakaiannya Chinese tapi namanya kok nama Jawa itu. Kebanyakan seperti itu ya. Namun demikian, rumah-rumah itu sering saya gunakan inspirasi ya. Pernah ada seorang biku namanya Biku Moggallana, itu pernah berkunjung ke surga. Jadi salah satu biku yang sakti ya, tidak usah meninggal itu bisa berkunjung ke surga, itu Biku Moggallana. Di samping ke surga, Biku Moggallana punya kemampuan pergi ke alam neraka juga. Berbeda dengan kita-kita ini ya, mau ke surga dan neraka itu nunggu mati dulu toh. Tapi kalau Biku Moggallana tidak demikian. Di saat berkunjung ke salah satu surga ya, itu mendapati rumah megah dan mewah belum berpenghuni, masih kosong ya. Penasaran, Biku Moggallana itu tanya kepada Sang Buddha, ketika saya hiking ke surga ketemu ya, mendapati rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Perlu ketahui itu pilih seseorang yang bernama Nandia. Nandia itu mungkin kalau sekarang ya aktivis wihara gitu loh, donatur wihara. Sekalipun dia belum meninggal, kebajikannya sudah menciptakan sarana dan prasarana yang megah dan mewah di alam surga. Ya, ini menginspirasi bagi kita semua ya, informasi dari Biku Moggallana dan Sang Buddha ini ya. Di saat capek-capek mengabdi di agama ya, jangan putus asa, hadiahnya sudah tersedia di alam surga. Namun demikian Bapak Ibu juga tidak boleh buru-buru untuk membuktikan juga ya, ada waktunya nanti. Demikian pula ketika dia berkunjung di salah satu alam neraka ya, mendapati ibunya, maka baru saja diadakan acara ulambana. Salah satu riwayat, ibunya ternyata menderita sekali di alam neraka, alam kelaparan. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat kekikiran ketika masih hidup, medit, pelit. Jadi kalau mempunyai ya rezeki, mempunyai makanan itu, kalau masih memungkinkan makanan itu dibagi-bagilah. Ya ternyata ya efek dari kemeditan itu juga menyebabkan kita menderita di alam penderitaan, alam rendah ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama keluarga Bapak Sadimun, pada kesempatan malam hari ini dengan satu tujuan, sekiranya almarhum belum terlahir, belum terkondisi di alam surga maupun mencapai pembebasan, dengan pelimpahan jasa yang pada kesempatan ini kita lakukan dengan membaca kitab suci ya, ini akan menimbulkan rasa bahagia. Ternyata saya disimpatiki keluargaku ya, ternyata saya diperhatikan keluargaku ya. Itu menunjukkan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Tadi saya ingatkan puterinya, itu anaknya, tentang kebaikan dan pengorbanan dari seorang ayah ketika masih hidup. Ternyata orang tua kita itu betul-betul ya memikirkan kondisi anaknya. Maka pada kesempatan ini membalas kebaikan dari orang tua ini, sekalipun orang tua telah tiada, kita selalu mengirimkan doa dan pelimpahan jasa. Mengirimkan pelimpahan jasa bukan terbatas membaca atau mempersembahkan saji-sajian makanan, tidak demikian. Banyak kebaikan-kebaikan yang layak diberikan kepada orang tua yang telah meninggal, berbuat bajik, berdana dimanapun, atau keramahan kepada siapapun. Kulimpahkan kebaikan-kebaikanku, keramah tamahanku kepada orang lain untuk leluhurku yang telah tiada. Dan di kalangan umat Buddha memang ada kesan ya, pernah juga dikritik biku intelektual di Thailand, berbuat itu jangan pernah mengharap jasa kebajikan, terus kebajikannya dilimpahkan, jangan pernah motivasinya seperti itu sebetulnya itu ya. Jadi kebajikan Bapak Ibu sebetulnya tetap tidak berlaku hukum matematika di dalam pelimpahan jasa ini ya, atau pati dana ini ya. Untuk mudahnya saya sering maknai apa arti pati dana. Pati saya maknai mati, dana itu memberi kepada orang yang mati. Kalau memberi kepada orang yang hidup, disajikan makanan buah-buahan ini kan langsung bisa berkurang. Tapi kalau jasa kebajikan itu tidak berkurang dalam bentuk fisik pun. Demikian pula ya, kebajikan-kebajikan Bapak Ibu dilimpahkan berapa kali pun juga tidak akan berkurang jumlahnya.
Kebaikan adalah membuat kondisi perasaan almarhum bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki sendiri, dibuat sendiri, itulah yang mendukung seseorang untuk telahkinya di alam-alam bahagia. Semoga harapan Bapak Saktimun sekeluarga mendoakan orang tua yang baru saja meninggal benar-benar terwujud, benar-benar telah di alam bahagia, dan setelah telah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud, Sadu, sadu, sadu.